memberikan kita jalan keluar. Kudrat namanya, dan itu wajib bagi Allah. Artinya gak boleh kita meragukan kudratnya Allah, kemampuan Allah. Dan Allah berfirman di dalam surat Al-Mulk, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia mampu ngelakuin apa aja, gak ada yang gak mampu. Rasa marahnya tentang masa lalu, dia anggap bahwa dia adalah orang yang paling rugi, orang yang paling gak beruntung, orang yang paling susah di muka bumi. Padahal gak kayak gitu. Kenapa? Karena kita gak melihat kenyataan sebetulnya. Kita melihat isi pikiran dan perasaan kita dalam hidup. Menurut aku, yang aku rasain, wajar kan kalau kayak gini, manusiawi kan kalau kayak gitu. Itulah kenyataan yang kita lihat. Padahal itu bukan kenyataan yang sebenarnya. Itu adalah isi dari pikiran dan perasaan kita. Terus kenyataan itu apa? Kenyataan itu adalah apa yang Allah lihat, bukan apa yang kita lihat. Allah lebih tahu, sedangkan kalian tidak tahu. Dalam sifat wajib Allah disebut dengan ilmun. Cara sabarnya gimana? Husnuzon kepada Allah. Dengan bahasa semoga ada hikmahnya. Kita jadi tahu menghargai nikmat, akhirnya kita jadi orang yang grateful, bahagia banget, bersyukur banget, gara-gara kita tahu effort untuk mendapatkan itu. Kita ngerasain banget perjuangannya. Kita jadi menghargai pasangan karena kita susah payah untuk dapatin dia. Beliefnya itu bukan ke diri kita, beliefnya itu bukan ke orang lain, beliefnya itu kepada Allah. Kita belief, kita yakin, kita percaya Allah itu bakal nuntun kita dengan tuntunan yang terbaik selama kita on the track. Pokoknya nurut aja sama Allah. Selama kita on the track, di jalan Allah gak bakal celaka. Selama kita di jalan Allah gak bakal rugi. Apapun kesimpulan kita tentang jalan itu suram lah, jalan itu berduri lah, jalan itu nggak jelas lah, jalan itu blur lah, jalan itu beresiko lah. Itu mah kesimpulan kita. Tapi bagi Allah, pokoknya jalan itu akan membawa kamu kepada keselamatan. Qawiyun aminun. Jadi bukan saya ngomong Nabi Musa itu kuat, Allah sendiri ngomong kayak gitu. Qawiyun amin. Itulah Musa, Nabi yang paling kuat. Kalau Nabi Muhammad, Nabi yang paling baik akhlaknya. Kalau Nabi Yusuf, Nabi yang paling good looking. Seganteng apa sih Nabi Yusuf? Gak usah tanya. Kalau mau tahu gantengnya Nabi Yusuf, gantengnya Nabi Yusuf itu menghilangkan rasa sakit ketika seorang perempuan menyayat jarinya berdarah ngelihat wajahnya Yusuf gak berasa. Ini kenapa sih? Gantengnya Nabi Yusuf. Nabi-nabi itu punya kelebihan masing-masing. Nabi Sulaiman, apa kelebihannya? Penguasa, raja di usia 14 tahun. Kelas 2 SMP jadi raja. Kelas 2 SMP jadi raja. Bayangin. Kita kelas 2 SMP masih minta jajan ke emak. Kelas 2 SMP masih galau. Tapi ini kelas 2 SMP jadi raja. Raja apa? Raja manusia dan jin, hewan, tumbuhan, semua semesta dia rajanya. Seperti saling menjawab. Gimana cara kita menghilangkan rasa cemas berlebihan tentang hidup kita, apalagi tentang masa depan? Itu dalam bahasa Arab disebut dengan hammun, kecemasan atau kegalauan, kebimbangan, kekhawatiran yang berlebihan. Jawabannya adalah husnuzon kepada Allah. Bagaimana cara kita biar bisa husnuzon sama Allah? Sering-sering tafakkur. Ini salah satu jawaban juga buat Mbak Cynthia ya, tentang gimana kita belajar tauhid. Belajar tauhid untuk orang awam itu lebih sederhana sih, nggak harus terlalu teoritis. Misalnya kalau yang teoritis dan wajib kita hafal itu kan kayak sifat 20. Kalau mau lebih lengkap lagi ada akidah 50 ikatan namanya, atau menghafal asmaul husna. Tapi kan kadang kita udah hafal tapi nggak ngerti ya. Wallahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Tapi nggak ngerti. Terus kalau ngerti terjemahnya, nggak ngerti relate-nya dengan kehidupan kita apa gitu. Begitu juga dengan sifat 20. Allah wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah dan seterusnya. Kita hafal tapi nggak ngerti. Padahal tadi baru aja kita bahaskan kudrat iradat. Selama ini kita ngerti kudrat iradat itu apa? Terjemah. Kudrat itu maha kuasa, iradat itu maha berkehendak. Udah segitu doang. Apa relate-nya dengan kehidupan kita? Terjemahnya saya rubah sedikit.
Kudrat itu artinya Allah mampu banget. Iradat itu artinya Allah mau banget nolongin kita. Jadi udah tahu sekarang arti kudrat iradat. Makanya kalau pakai cara teori mungkin butuh bimbingan dari guru supaya kita nggak salah paham. Saya mencoba untuk menyampaikan itu lewat materi anak muda, libatin Allah segala macam dengan bahasa anak muda. Tapi kalau mau juga otodidak gimana caranya? Rahasia dari belajar tauhid itu adalah tafakkur. Kan tujuan dari kita mengenal Allah itu supaya yakin kan? Supaya kita semakin bisa bergantung sama Allah. Gimana biar kita yakin sama Allah? Kita harus sering melihat bukti-bukti kehebatan Allah. Bahasa Al-Qurannya ayat. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab. Apa arti ayat? Bukti. Dengan ayat itu akhirnya alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Yatafakkarun. Apa yang ditafakuri? Penciptaan langit dan bumi. Untuk apa tafakkur? Melihat dan memikirkan ciptaan-ciptaan itu untuk menemukan kebesaran Allah, bukti kekuasaan Allah di situ. Semakin sering kita menemukan bukti, semakin yakin. Sama kayak di persidangan. Makin banyak bukti, makin yakin. Mana yang benar, mana yang salah. Makanya dengan Allah juga kita butuh lebih banyak bukti. Gimana cara kita menemukan bukti? Tafakkur. Tadi saya baca buku The Amazing Life of Plants misalnya. Istiqomah itu adalah tentang support system. Tentang circle yang positif. Tentang teman yang satu frekuensi. Itulah istiqomah. Kalau kita pengen istiqomah, cari support system, cari teman yang satu frekuensi, bangun circle orang-orang yang sama-sama lagi belajar pengen memperbaiki diri. Sesederhana itu istiqomah. Jadi nggak ada rahasia-rahasia yang rumit. Udah cari aja circle yang lebih baik, tanpa meninggalkan geng lama kita. Jangan jadi eksklusif ya, tapi imbangi. Siapa tahu geng lama kita jadi jalan dakwah juga. Cuman kita ada kebutuhan untuk disupport dalam ibadah, disupport dalam belajar. قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. Wahai manusia, kata Allah, telah datang kepada kalian nasihat dari Tuhan kalian dan penyembuh terhadap penyakit di dalam dada kalian, serta petunjuk dan juga rahmat bagi orang yang beriman. Apa maksudnya? Ternyata Al-Quran itu adalah syifa'un lima fis sudur, obat hati teman-teman. Al-Quran itu obat hati. Jadi kalau hati kita terluka, hati kita mengeluh, hati kita terbeban, ternyata obatnya itu Al-Quran. Dan obatnya itu bahasanya bukan dawa. Dawa itu artinya obat. Obat bisa sembuh, bisa enggak. Tapi bahasa Al-Qurannya syifa, artinya pasti sembuh. Dan hari ini kita sebagai anak muda Indonesia sedang dihadapkan dengan sebuah fenomena mental illness, mental issue. Atau lebih darinya juga boleh. Tapi yang penting adalah warattilil Qur'ana tartila. Cobalah baca Al-Quran dengan tartil. Ternyata obat dan rehat hati itu kata Allah, rattilil Qur'an. Cobalah baca Al-Quran walaupun cuma sebentar di malam hari. Inna nasyiatal lail. Kenapa kok malam? Kenapa gak siang aja? Kan siang juga bisa baca Quran. Allah jawab, Inna nasyiatal laili hiya ashaddu wata'an wa aqwamu qila. Malam itu bisa lebih mudah untuk kita tadabbur, memaknai dan menghayati setiap ucapan atau kalimat yang ada di Al-Quran. Tenang soalnya, 15 menit aja. Ustaz lama banget, 15 menit, 10 menit deh. 10 menit itu lumayan loh.
10 menit. Saya yakin kalau udah dicoba benar-benar khusyuk, benar-benar tenang, nggak ada yang nge-distract, bakal lebih dari 10 menit. Kebawa sendiri tuh. Nggak kerasa udah setengah jam. Enak ya rasanya ya, kok tidur kok tenang banget. Malam-malam mimpi ketemu Nabi lagi tuh, Masya Allah ya. Baca Quran sebelum tidur, malam ketemu Nabi. Ya udah baca yang benar, surat yang kita suka di antara ayat Al-Quran. Yang mana? Coba baca pelan-pelan. Ini saya lagi sharing tutorialnya ya, biar kita nggak hanya retorika aja, langsung praktek aja deh. Gimana cara healing? Pilih ayat favorit, pilih ayat sesuai kebutuhan kita. Ustaz, cara milihnya gimana? Googling lah. Sekarang ngapain pakai indeks, susah, udah googling aja. Ayat baru diputusin. Kalau mau curhat ke siapa? Wa tashtaki ilallah. Curhatlah kepada Allah saja. Pas sudah kita baca itu berulang kali, oh berarti kalau lagi ada masalah kayak gini, jangan curhat ke teman, jangan curhat ke orang tua dulu, karena kamu khawatir membuat mereka gak nyaman atau sedih atau khawatir atau mereka terganggu, mereka banyak kerjaan, mereka banyak beban. Udah deh, jangan ngerepotin orang tua lagi, udah gede. Terus curhatnya ke siapa dong? Kan saya harus curhat, harus ngomong. Wa tashtaki ilallah wallahu yasma'u tahammurakuma. Allah dengar banget. Banyak paksa lisan kita. Ya Allah, ampuni ayah saya ya Allah. Ya Allah, ampuni ibu saya ya Allah. Rabbil firli wa liwalidayya warhamhuma. Ya Allah, sayangi ayah saya. Ya Allah, kasihanilah ibu saya. Ya Allah, sayangilah kedua orang tua saya. Kita minta Allah sayang sama mereka. Sebetulnya ini lagi ngapain sih? Bukan lagi doa sebetulnya. Oke, doa, tetapi ada satu muatan lagi, ada satu pesan lagi di dalam kalimat ini. Apa? Kita tuh lagi belajar untuk berkasih sayang dengan mereka lewat doa yang baik. Jadi manfaatnya bukan cuma untuk orang tua, tapi juga untuk kita yang membaca. Ketika kita bilang, ya Allah, ampuni dosa orang tua saya memang pernah sakit hati, saya pernah terluka dengan ucapannya, tapi maafkan dia ya Allah, sayangi dia ya Allah. Itu kita tuh lagi belajar memaafkan. Jadi doa itu tuh sambil kita belajar untuk rilis. Terus ditutup dengan kalimat apa? Warhamhuma kama rabbayani saghira. Apa arti kama rabbayani saghira? Artinya kita mengingat jasa-jasa orang tua kita ketika kita kecil. Itu artinya. Yuk kita ikuti cara Allah. Yuk lihat hidup dari angle Allah. Yuk kita lihat hidup sebagai keimanan kita kepada Allah. Insya Allah kita akan melihat keajaiban-keajaiban yang pernah terjadi kepada orang-orang sebelum kita. Barakallahu fikum.